pesawat akan disiapkan. Asetnya keren banget ya. Wow, Ini kemarin udah ada bener-bener nih. ini dia memang untuk atau khusus final dibuat, ya kan? Lambung tinggi, mengudara. Ini pakai headset kerasa loh. Ada suaranya di kiri, suaranya di kanan, ya nggak sih? Wow, Goks! gokil. Gok banget, bro. Tebak-tebakan loh, ini Wow. Heeh. gereja di Ruin sama gereja di Pochinki. Bingung nggak lo? Bingung nggak tuh? Dibikin gambarnya realistik ya. Oke, kita masuk ke game yang pertama teman-teman sekalian. Di mana tadi terlihat ada Bigetron Red Villains, ada Genfos, kita lihat. Kemudian juga Yuhai, Lapar, dan juga Alkif lagi ya. Alkif bermain dari Sosnovka menuju ke Lipovka, Windy. Ya, sebetulnya dibilang untuk pertama flight pack sendiri. Berarti tim-tim memang kalau misalkan mereka pengen turun di area sekitaran Zarkir, Georgiopol, bahkan sampai ke area Savardi pun mereka masih butuh banget PR untuk mereka bisa nyambung lagi dengan beberapa spawn vehicle yang ada. Dan so far untuk tim-tim yang turun di area selatan, mereka terbantu banget sih. Bisa langsung mereka drop spot ke area selatannya, ke Novo pun masih cukup banget, nyampe banget. So far kita melihat belum ada begitu banyak perubahan, for Miracle 5 masih sama, mereka turun di selatan juga. Dan ada fun fact-nya juga, sempat di awal-awal itu kita melihat dari For Miracle 5 itu mereka juga sering banget fight sama satu tim Indonesia, kalau nggak salah dari Morph juga sering banget turun di Pulau Selatan di SMB, tapi karena memang ini mungkin Grand Finals, mereka ingin melakukan yang terbaik juga, mereka ingin bermain dengan lebih safe lagi pastinya. Iya, dan kita ketahui bersama For Miracle 5 ini kan bergerak dari atau masuk ke final dari awal gitu loh, Win. Jadi mungkin persiapan dia lebih matang secara fisikal tentunya dan data, dan itu yang membuat menurut Gap X juga akhirnya mengurungkan niat menuju ke arah bagian selatan. And here we go. Circle yang pertama begitu sadis menuju ke arah bagian utara, teman-teman sekalian. Ke area utara dituju oleh masing-masing tim kali ini. Kita lihat dari pelebarannya ini masih cukup sama ya dengan yang kita lihat pada babak group stage daripada babak survival stage, tapi dari tim Alter Ego Fnatic mendapatkan satu knockdown pertama, dan kali ini dari tim Infinity Beer 11 kembali juga mendapatkan knockdown pertama mereka. Total dua tim sudah mendapatkan masing-masing first bloodnya sendiri, dan overall kita melihat belum ada fight yang begitu intens, tapi kayaknya dari tim Alter Ego mereka dari tadi knockdown 1, knockdown 2, dan bahkan dari bagian belakang dibalas lagi. Ternyata di sini kita melihat dari tim Infinity kembali berbalaskan lagi posisi untuk seorang Beer 11. Very fair menjadi fight antara kedua belah pihak kali ini. Dua tim yang mungkin lagi dan lagi mereka berhadapan di tempat yang tidak terlalu baik. Weapon mereka bahkan belum matang, dan tadi dari Beer 168 ya kalau nggak salah udah berganti nama. Sayangnya adalah nggak langsung cepat melakukan regroup karena teman-temannya atau teman-temannya melakukan regroup ke arah mereka. Namun ya udah, yang terjadi sudah terjadi. Alter Ego justru di tempat lain jauh di Lipovka di bagian kanan mendapatkan 2 eliminasi atas tim MAB dari Mongolia. What a good start untuk tim Alter Ego Arets sejauh ini, Windy. Yes, betul. Satu didapatkan oleh seorang Okta, dan satunya lagi didapatkan oleh seorang Fnatic. Dua line up yang juga luar biasa banget bermain untuk tim Alter Ego. Dan terpantau berarti kita melihat untuk line up paling barunya untuk tim Alter Ego itu belum bermain ya untuk di hari pertama ini, Kak Doge. Betul, seorang Weimer ya, satu player dari komunitas yang semuanya udah tahu lah dia. Mainnya bagus banget di community dan kali ini belum bermain. Tapi gak apa-apa, mungkin kembali hari pertama menjadi sangat penting. Di tempat lain DRS justru mendapatkan 1/21 NFT yang langsung dipulangkan ke lobby. Not a good start, tapi kembali lagi masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh NFT atau 21 NFT di game kali ini. Berpindah ke Veripier, God Tuni udah mulai dipantau oleh player-player dari Agon XI8. Sementara kita berpindah lagi di sekitaran Milta, DRS bergerak dari Milta Power menuju ke arah bagian Milta. Sepertinya mereka menyadari Milta bisa dilakukan loot di sana. Satu orang diturunkan, mereka memiliki Merado, dan ingat, di Rangel terbaru di update 2.6 sekarang sudah ada Merado, sudah ada Monster Truck juga, teman-teman semua. Yes, betul. Banyak banget update untuk kendaraan-kendaraan vehicle dari masing-masing mapnya sendiri. Kita melihat juga dari babak group stage-nya udah mulai banyak dipergunakan juga untuk kendaraan tersebut, karena memang kalau kita ngomongin dari area-area yang memang butuh banget untuk terrain yang mereka butuhkan untuk apa ya istilahnya, bumper yang lebih tinggi, itu perlu banget sih dipakai untuk kendaraan seperti monster truck. Tapi kalau kita lihat juga di area Yasmaya kali ini ada pertemuan di dua tim Indonesia berhadapan dengan tim Nepal, Skylets Gaming berhadapan dengan tim Persija EVOS. Ini cukup berbahaya sih, terutama Pak Kepala Suku Zuxi agak berjauhan, bahkan Redface belum bisa melakukan backup, tapi Lynx datang dengan menggunakan Dacia
SG di sana. Bahkan ada sebuah nade dilempar Novir. Berhasil menumbangkan Zuxi, namun Lynx kali ini berhadapan close quarter combat dengan player dari tim SG. Lynx tidak bisa untuk bertahan karena Mr. Boro dari tempat yang lebih tinggi melakukan tembakan 2 knockdown atas tim Persija EVOS Windy. Wow, dan bahkan apakah sekarang juga akan ada lemparan utility berupa nades, dan bahkan di bagian sisi lainnya IHC Player One mendapatkan juga satu pick off yang kembali untuk tim 21 NFT. Kita pantau juga ternyata dua player tim 21 NFT sudah ke end dua-duanya, dan sekarang kita melihat juga perjuangan kembali dari tim Persija EVOS yang masih menghadapi gempuran dari tim Scarlet Gaming. Mereka luar biasa banget, mereka mengunci tim Persija EVOS sehingga nggak banyak banget ruang gerak yang sekarang dimiliki oleh the last two player dari tim Persija EVOS. Kita tidak melihat tiki-taka Luxi dan Zuxi ya, karena memang tidak bermain dari Luxi itu sendiri. Miseri di bagian belakang tadi mencoba untuk melakukan pengamatan tapi belum bisa melakukan sebuah knockdown yang dibutuhkan. Sementara ini dia, Miseri yang tadi gua omongin sedang melakukan pengamatan aja di beberapa rumah kembar. Ada close quarter combat terjadi, tembakan dengan sebuah Thompson belum bisa menumbangkan satu, tapi justru Miseri yang tertumbangkan dengan datangnya player-player SG yang begitu cepat menyisakan Red Face menjadi last man standing. Ini mereka smart gameplay banget sih Kak, patut diacungi jempol dari tim Scarlet Gaming. Mereka luar biasa banget, mereka ngebait, mereka dapetin momentumnya juga. Mereka tahu sekarang bakal letak dari seorang Red Face mungkin akan coba dicari kembali oleh tim Scarlet Gaming, karena kita melihat mereka unggul banget, mereka belum kehilangan player satupun, sedangkan Persija EVOS hanya tinggal Red Face berjuang sendirian aja, coba untuk back full lagi, coba untuk mendapatkan tempat teraman mereka. Seenggaknya yang bisa dilakukan oleh Red Face sekarang ini yaitu mendapatkan placement yang tertinggi untuk tim Persija EVOS. Ya, itu udah menjadi satu-satunya opsi buat Red Face untuk dilakukan, karena kendaraan satu-satunya untuk escape route-nya dia juga udah diambil oleh Kailet, oleh Novir. Kita lihat di sana ya, Novir 911 di sana. Sementara player-player lain dari SG pun udah mulai memadat kembali lagi karena mereka udah mulai mengetahui di manakah letak player terakhir dari tim Persija EVOS. Mereka cari ke bagian apartemen kali ini, dan ini dia, Novir akan menjadi ujung tombak, mulai mengecek ke semua titik yang memungkinkan adanya player dari Persija EVOS. Tapi mereka juga tidak terlalu terburu-buru, mereka nggak langsung gerasak-gerusuk, mereka juga sangat cermat dalam pengambilan keputusan. Ada di bagian belakang Osama di sana melakukan sebuah pengamatan, dan di tempat lain ini dia 21 FT kembali melakukan fight. Lost quarter combat terjadi, Lennox berhasil menumbangkan satu player dari IHC dan mendapatkan satu eliminasi pertama bagi tim 21 NFT. Betul, dan ternyata Linux menjadi the last man standing juga buat tim 21 NFT. Ini dua tim Indonesia, dua-duanya sama-sama struggling, dua-duanya pun sama-sama harus fight juga. Tapi ternyata RRQ bertemu juga dengan tim Morph GPX kali ini. Mereka terpantau sedang melakukan fight juga, sedangkan Red Face dia masih nge-hold sendiri aja angle-nya, belum ketahuan juga untuk letak posisi pastinya, mungkin akan segera ditinggalkan juga dari pergerakan seorang Mr. Boro dan juga rekan-rekan dari tim Scarlet Gaming, karena mereka perlahan tapi pasti sudah mulai menjauhi area seorang Red Face. Ini tidak terlalu baik ya, dua tim Indonesia teman-teman semua mengawali hari dengan hanya menyisakan satu player. Bahkan ini belum masuk ke zona yang kedua. Namun begitu, kita harapkan masih ada gameplay-gameplay yang lebih baik bisa mereka lakukan, mengingat masih banyak game yang bisa dilakukan. Sementara Rocky akhirnya tidak bisa dilakukan revive dan menjadi eliminasi pertama bagi tim Rex Regum Keon atau RRQ. Kita berpindah ke Sanok. Ini dia satu eliminasi yang didapatkan tadi. Akan melakukan looting, mendapatkan loot crate dari seorang Rocky tadi, dan Hexa sudah mulai terlihat. Ini dia satu additional baru bagi tim RRQ, dan Voldemort tidak bermain, dan kita bahkan belum tahu keputusan RRQ bagaimanakah untuk line up barunya, karena Bosku juga kita belum lihat bermain, dan Voldemort di Liquipedia gue lihat tidak masuk dalam line up roster. So let's see bagaimanakah nantinya untuk RRQ sendiri. Ya, betul, masih menjadi misteri juga kemanakah seorang Voldemort ya, karena kita melihat mungkin kalau misalkan di babak group stage-nya itu kan masih nama samaran semuanya ya buat tim RRQ ya. Kita masih bertanya-tanya kayak, oh mungkin Voldemort ada di salah satu player ini. Ternyata sampai sekarang kita belum melihat nama Voldemort itu muncul untuk di line up tim RRQ. Dan kita berharap juga yang terbaik pastinya untuk semua tim, untuk semua player juga. Dan kita pantau untuk pergerakan rotasi dari masing-masing timnya. Alter Ego coba memutar lagi, mengambil area paling utaranya setelah mereka bergerak dari area Lipovka-nya sendiri. Sedangkan untuk area center zone-nya sudah mulai padat ditempatin oleh berbagai macam tim, dan terpantau Vampire. Mereka coba melakukan fight ternyata untuk tim Bigetron. Betul, itu ada di bagian bukit tinggi tadi sepertinya dalam pergerakan ya, dan sebagaimana yang gue prediksi tadi, tertembak seorang lapar, bahkan langsung di take down, dipulangkan ke lobby, dan membuat Bigetron Red Villains harus bergerak menuju ke arah bagian Georgiopol
crate-nya yang membuat mereka nantinya kalau dipaksa keluar mungkin akan cukup sulit karena banyak banget angle yang melakukan tembakan ke arah mereka. Kalau melihat dari zona seperti ini ya Windy ya, biasanya ini akan menjauh dari bagian perairannya dan menuju ke arah bagian sekitaran ruins. Tapi kita akan lihat nanti lah. Dan ini yang seperti diaminkan oleh tim kayak Vampire yang langsung cepat mengambil ke arah bagian tengah yang dimana tempat ini akan sangat enak mengamati seluruh titik yang ada di dalam zona seperti itu. Oh, menarik sih betul. Karena kita lihat juga Kak Doge dari kemarin ya kita melihat untuk zona-zona seperti ini memang sering banget untuk ending circle-nya itu ngambil area ruins kayak sekitaran area jembatan pun masih bisa, water tower pun masih sering banget masuk ke dalam area zona dan makanya sering kali pun kalau kita lihat kemarin ya itu Dewa United yang paling diunggulkan karena mungkin kita lihat mereka ngambil area rusuk juga, mereka nggak begitu banyak pergerakan tapi so far Dewa United belum berkesempatan untuk ada di babak grand final. Mungkin nanti akan diambil alih juga oleh tim-tim lain mengingat area rusuk pun masih cukup kosong untuk mereka bisa tempatin juga dan dari tim For Miracle 5 terpantau dari seorang Apex 9 Tutu dia masih nge-hold sendirian di balik satu area obstacle-nya ternyata diganggu sama tim RRQ nampaknya deh perjalanan mereka. Ini RRQ cukup berbeda juga ya. Memang mereka bermain di bagian rumah Nerpeko lah kita tahu ya. Tapi sekarang lebih berani untuk melebar. Sementara dari tim Stalwart yang baru masuk ke dalam zona melakukan sebuah defensif yang cukup baik di mana DRS dipukul mundur. Rules OG harus kembali ke arah bagian gereja karena tidak berhasil untuk menumbangkan play dari Stalwart. Sementara play area terbi Indonesia, Aura, Alter Ego saling berjibaku tapi bahasa saja menumbangkan Ambone no mercy. Juga Fort MV dari Stalwart pun juga dari Fort MV kita berpindah ke arah Aura dan juga Alter Ego di mana dua player terakhir dari Aura No Mercy Tumbang dan Snappy the last man standing akan menjadi pembeda kah untuk menghadapi dua player dari Alter Ego 2 melawan 1 ditembaki kah belum ini dia tembakan terjadi dan rata Aura Esport diperankan oleh Alter Ego Ares. Wow, 2 wakil dari Indonesia udah gugur, berarti tinggal tersisa 5 lagi tim yang tersisa bahkan dari tim Aura pun pulang di hashtag yang ke-17 dengan Snappy yang terakhir menjadi last man standing dipulangkan juga oleh tim Alter Ego dengan lemparan Nets pun nampaknya IC mendapatkan satu knockdown kembali dari area kejauhan ternyata RRQ juga ingin join the party ada satu buah bagi terlihat langsung ditembak-tembakin aja surat asa untuk dihancurkan lagi untuk area bannya sendiri dan kita juga dari pergerakan player-player lainnya RRQ coba mengepung nampaknya untuk pergerakan tim yang sedang berotasi tepat di depan mata mereka saat ini. Wah ini RRQ defense-nya bagus banget karena perhatikan di bagian minimap Hexasnya bahkan langsung gerak ke arah bagian kanan jadi ada yang nembakin lawan ada yang cari objektif berikutnya so well done untuk RRQ sementara waktu tapi kita berpindah ke arah 4MV yang tadi berjibaku dengan Stalwart memang lawan satu negara mereka juga atau satu region mereka sekarang mereka bisa untuk hadapi bergerak ke arah bagian rumah-rumah di sekitaran ruin sepertinya mereka mengaminkan yang gua katakan tadi Win ketika zona seperti ini biasanya menuju ke arah sekitaran ruins dan mereka udah mulai bergerak ke arah titik-titik tersebut sementara waktu dari 4MV ya masih menjaga Bigetron Red Villains juga udah mulai bergerak dari bagian Giorgio Paul gerak zonanya benar ke arah bagian bawah dan harusnya Alkev melakukan sebuah regroup sebentar lagi ke arah kawan-kawannya. Betul, dan juga yang lebih menarik juga untuk diperhatikan ternyata dari MRPX pun sedang fight antara 2K didapatkan kembali satu pick off dengan menggunakan X12K dari seorang Yoru luar biasa banget untuk movementnya sendiri mendapatkan satu player down dan bahkan sekarang kita melihat kembali T2K kembali diburu juga oleh pergerakan dari seorang Cleon akan nyamperin melihat pergerakan seorang bagi ditembakin langsung terakhir firingnya itu hampir menumbangkan kembali tapi nampaknya cukup low player T2K dibuat pelimpungan oleh MRPX. Mungkin kalau Cleon tadi pakai M4 itu knockdown terjadi ya karena memang Skarel tidak terlalu mudah untuk dikontrol namun ada balasan dari seorang XMP1 melakukan tembakan ke arah bagian Cleon dan untungnya tidak memberikan damage yang signifikan membuat Cleon bisa untuk melakukan setup lebih lama lagi jadi ada penguasaan yang cukup baik di bagian ruins gerejanya dikuasai oleh Cleon dua player Morph Gapex lainnya menguasai bagian high ground dari ruins itu sendiri jadi tim Indonesia terutama Morph Gapex masih cukup baik sementara T2K agak kebingungan karena pergerakan mereka udah dipotong di sana sini dan bahkan satu tadi gue lihat udah ada di bagian high ground juga. Jadi udah mulai banyak tim yang masuk dan lihat betapa padatnya zona kali ini Windy. Ini padat banget sih Kak Dogi kalau kita lihat ya dari penyebaran dari masing-masing timnya sendiri dari tim Big Gatron mereka masih coba untuk bisa nusuk lagi dari area utara sendiri. Genfos menjadi pembuka jalan nampaknya buat tim Big Gatron sendiri. Dan so far dari tim Scarlet Gaming mereka juga sempat terkena tembakan entah dari mana berarti posisi mereka belum begitu aman saat ini
Dan kita pantau juga mereka pun memberikan perlawanan ternyata ke tim RRQ yang menjadi target juga untuk tim Scarlet. Kali ini zona pun akan menutup lagi, akan mempersempit lagi ruang gerak dari masing-masing tim. Dan nampaknya pergerakan pun langsung diinisiasikan juga oleh tim Skylights. Wah, ini zona akan menuju ke arah bagian ruins dan ini akan cukup berbahaya sepertinya, dan sebagaimana gue prediksi benar menuju ke arah bagian ruins. Dan bagaimana padatnya ini 18 tim yang berlaga, udah sulit banget masuk. Mungkin Morph GPX dan Bigetron Red Phoenix sekarang menjadi dua tim Indonesia yang udah sangat diuntungkan oleh zona. Tapi Alter Ego akan berhadapan dengan Agon, Infinity, DRS dari bagian bawah, bahkan RRQ yang coba masuk dari bagian lainnya juga tidak mudah sama sekali. Ini dia satu play dari RRQ tumbang, dua bahkan kali ini misalkan dua orang saja yang coba untuk berjibaku dengan IHC yang sudah melakukan split position, dan ini benar-benar nyusahin dari tim RRQ sendiri. Jadi RRQ baru bisa melakukan reset secara cepat dan masih ada pikiran yang bisa dilakukan baru masuk ke zona agak cukup late game tentunya, karena 10 detik lagi bahkan akan bergerak ke zona yang kelima, Windy. Wow, ini benar-benar sulit banget sih, Alter harus Ego. diantisipasi, tapi ternyata Alter Ego mereka kayak coba nabrak ke area center zone-nya yang dimana Betul. dari tim MRPX mereka udah lebih ready lagi untuk melakukan fightback ke tim Alter Ego, yang membuat Alter Ego kembali lagi kehilangan satu player mereka dan tinggal satu pilar terakhir yang tersisa untuk tim Alter Ego. Baru dimention ternyata Okta pun terpick off yang membuat Alter Ego pun puas di hasil yang ke-16 dan membawa 6 poin eliminasi. Masih lumayan poin tim Alter Ego, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Betul, ini memang udah sulit sekali ya, karena Ruins ini tricky banget, ada beberapa titik yang bahkan kita kadang nggak sadar ada tembakan dari sana, jadi nggak mudah memang untuk memainkan di bagian Ruins sendiri. Sementara kita lihat Stalwart kali ini ya, Haisi sedang melakukan pengamatan ke arah bagian RRQ, yang gue katakan tadi RRQ digempur oleh IHC, kali ini digempur oleh Stalwart, tapi Stalwart justru satu player tumbang oleh player dari RRQ dan sekarang menyisakan hanya dua orang top. Coba satu orang Terminator yang begitu mengerikan ketika kita berbicara PMGC melakukan tembakan tadi ke arah bagian depan tapi gagal menumbangkan, dan RRQ kembali pada 3 player IHC menjadi satu kontender dekat yang harus mereka habisi secepat mungkin, Windy. Betul, dan makanya ada seorang tops ini ditugaskan untuk bisa menjaga lagi untuk backup di bagian belakang, sedangkan satu player lainnya dari tim Stalwart mencoba untuk bisa masuk lagi, sneaking in lagi, tapi ternyata bosku granatnya on point, mendapatkan satu pick off juga untuk ke tim IHC, tapi mereka gak harus fight dengan tim IHC, melainkan Stalwart IC. Ini granatnya luar biasa, on top banget kali ini. Coba berganti dengan DBS lagi, bermain dengan DBS Gaming, tembakan satu pelurunya on point, kembali RRQ tumbang 2 player mereka. Dan bahkan nampaknya IC diganggu juga oleh tim 4MV. Ini 4 tim Kadoge, mereka fight di waktu yang bersamaan. Ini yang mengerikan memang ketika 18 tim bermain di satu map, bisa kita katakan ya, karena memang additional 2 tim yaitu 8 player ini membuat late game-nya akan cukup sulit kalau kita tidak mendapatkan tempat yang cukup baik untuk melakukan defensif, sebagaimana RRQ dijepit dari berbagai sisi. Bahkan yang tadinya mereka 3 orang harus berhadapan dengan IHC, berhadapan dengan Stalwart, dan sekarang datang 4MV, tidak mudah sama sekali. Tapi IHC yang dari tadi kita lihat sepertinya banyak knockdown karena mereka ada di bagian paling pinggir, tidak bisa backstep. Sekarang mereka bisa melakukan reset situation, bahkan melempar molly dan bahkan meratakan the last man standing dari RRQ. Bosku dipulangkan ke lobby, Windy. No, not a good start untuk RRQ. Wow, dan juga bahkan tersisa untuk fight di sini antara IHC versus untuk tim Formel Vault. Ini dua tim yang juga luar biasa banget. Bahkan sekarang nampaknya sedang melakukan rotasi atau ingin memancing lagi keluar pergerakan tim F4MV, malah membuat satu timnya lagi pulang langsung ke area lobby. Tinggal 2 player terakhir tersisa untuk tim IHC. Mereka pasti fight back juga, masih bermain dengan utility lagi. Ada lempar granat juga nampaknya dari player dari tim IHC, tapi ternyata granatnya masih belum begitu on point nampaknya. Ini benar-benar sulit sih bagi kedua tim ini karena mereka juga akan bergerak sebentar lagi. Jadi keputusannya adalah benar-benar harus commit fight atau rotasi nekat untuk menuju ke arah bagian depan. Tapi menurut gue pilihan kedua tidak terlalu baik. Tapi di tempat lain kita lihat Indonesia saling bertemu lagi, di mana Alkev tadi bahkan harus tumbang dengan tembakan dari Red Face yang memang coba untuk masuk dalam zona dan memang harus memberikan knockdown karena player yang ada di bagian depan. 4MV seperti yang menyadari fight ini udah tidak worth it untuk dilanjutkan. Mereka menuju ke bagian yang paling dekat dengan zona, dan di waktu yang bersamaan IHC justru bisa mengumpulkan lagi loot yang dibutuhkan, yaitu utility, smoke, molly, nade, mungkin itu yang mereka butuhkan. Sementara T2K yang tadi kita lihat bonyok oleh Morph GPX, zona justru sangat menguntungkan mereka kali ini, Windy. Yes, memihak untuk mereka untuk di waktu-waktu ini, dan Ruins pun nampaknya masih ramai juga, masih cukup padat juga ditempatin oleh begitu banyak tim. Dan dari tim Babetex mereka masih nge-hold juga di bagian area bawahnya, sedangkan di bagian area atasnya 4MV sudah menunjukkan adanya tanda-tanda perpindahan lagi untuk mereka. Dan mungkin sekarang saatnya dari tim Infinity menyambut kedatangan dari player tim DRS
lempar granatnya hanya mencicil semprot HP-nya, tapi seenggaknya memberikan informasi juga untuk kedua tim. Dan pintar banget tim Infinity. Dia mulai lempar granat, dia tahu mungkin akan coba ke prediksi lagi lo tim DRS, dia langsung berpindah lagi ke bagian belakang sedikit karena betul ternyata DRS Rules coba untuk melontarkan nades lagi naik ke lantai 2-nya sendiri, tapi nades yang masih belum begitu on point untuk menumbangkan satu penggawa tim Infinity. Lihat bagaimana bait yang dilakukan oleh DRS dengan bagi yang dikeluarkan, mencoba untuk setidaknya mengetahui di mana letak lawan, dan utility tidak jadi dilakukan, justru ada tabrakan antar bagi yang membuat satu play dari DRS harus turun. Killer YT di depan sana hampir ter-takedown, tapi dari Infinity yang hanya misalkan 2 orang tidak bisa berbuat banyak, bahkan Aumstal terbakar karena ingin menghindari granat yang dilempar ke arah kamar yang digunakannya. Killer YT akan kembali lagi melemparkan Nitka ke bagian atas, tapi ada balasan sepertinya dari Shorty. Lempar ke arah bagian depan, matang sekali tapi tidak memberikan knockdown. Karena dari DRS memberikan damage besar. Ada kira-kira bisa mainnya, ternyata tidak mampu. Karena lagi DRS masih cukup leluasa ini. Ya, semuanya masih bisa menghindari utility yang dilakukan dari masing-masing tim, dari masing-masing lawan juga ada kali-kali makin kira ada dua lainnya DRS Gaming Una ingin coba berikan lagi, ada yang jaga-jaga ada berisi dari suara killer yang hampir pertumbuhan dengan nyawa yang ini kalau misalnya yang mendapatkan tiba-tiba langsung mendapatkan sesuatu kembali bahkan balik ini pun ditumbangkan posisi oleh DRS ini salah satu one mental yang begitu kuat dalam position hari ini. Mendapat tidak hanya tapi juga waktu melakukan reset karena player kembali jadi player yang tara bagian dalam win kurang 10 detik lagi ada yang terjadi, malah besar akan bergerak bagian karena zona 5 ke atas biasanya hanya donat dan itu terjadi karena angka kecil presentasinya mereka gerak terus asasi dari bagian rumah akan diusir bagian tengah dan MVP sudah dari bagian tengah zona, tapi ini open field. Kalau ada lebih dari orang-orang karangannya tidak mudah untuk melakukan pertahanan dari seorang MVP. Ya udah sendirian di area zona pasti banyak tim ingin menikmati area yang saat ini tapi juga udah bagian kali ini dari coba untuk mendapatkan kembali, tapi terkesan kalau dengan melakukan Excel dan bantah lagi yang didapatkan oleh tim untuk kembali saat lebih untungnya ini sebutkan poin di bawah gerakan, tapi ini nampaknya mereka hanya main jarak jauh, hanya bermain dengan masing-masing utility yang berasal dari masing-masing player. Ya, utility itu harus benar-benar dikalkulasi karena lagi butuh untuk masuk ke dalam zona yang tidak mudah masing-masing tim yang saling mengamati satu sama lain. Kalau kita lihat dari seorang Fjord atau non-Fjord yang level ini masih mencari letak lawannya, bahkan kawan-kawan yang buat mereka get positive right di saat mereka PK dapat pertahanan udah bisa masuk dalam zona ini kok mata 2-1 mereka kira-kira itu bernama yang tidak mereka masuk bagian dalam zona. Oke mid udah mata satu please tidak menjaga damage knockdown game follow out dan sukses sudah bikin RP menimbangkan sasa konten mereka dari dalam baik yang bikin RP galan-galan jauh melati kita ternyata bentuk untuk poin yang dia nempel dari seorang ball tidak saya coba boarding lagi dari player lainnya teman-teman host masing-masing karena mereka masuk ke dalam area zona dan mereka coba dengan jarak jauh ada lemparan utility ada bahkan juga dan DRS mendapatkan itu juga turunin mereka ini faktor yang mulai bergerakkan dari ini jadi saya coba ngomong sendiri mereka bagi yang juga untuk mereka bersama-sama udah nanti apabila memang zonanya sudah langsung dari area big game RP no player down lagi. Ini sulit banget lama dari bagian utara banyak yang juga fire get back juga disasar bahkan ini dia satu bangga dengan fire seperti dikatakan atau itu sekarang kalau ini fire pun datang ke sini sudah saling melakukan defense dan banyak bagian dia flow mereka berikan tapi belum ya selalu HP
ada sebuah penting dari tim DMS itu kuat bahkan tentang lagi dari Dewa juga Vampire yang coba melakukan sesi justru gagal ini play umpan ini mendapatkan balas dari tim A1 dan ini membuat sama-sama Tincang tiba-tiba sama-sama bodoh bahkan satu lagi bahkan Vampire hanya dari dua yang sisa saat ini bukanlah hal yang baik karena tadi dari player-playernya Infinity atau Vampire mereka selalu boy banget sih apalagi untuk seorang dua granat belakang mendapatkan posisi sebagai belakang Vampire dan skala ini hanya tinggal dengan dua player lainnya dua mereka sama-sama tiga dua satu ternyata benar-benar Moro berhasil mendapatkan posisi seorang Wally kali ini. Lagi tim Indonesia challenge game dan justru game paling berharap ada Rifai bisa melakukan mengalir tadi ada yang bagian dengan ternyata SD masih bisa balik belakang atas tiga untuk bahkan ini dari Wally membuat dan Bali jadi dua knockdown dibalas dengan knockdown lainnya juga dan bahkan nampaknya sekarang Wally dia masih kurang puas dengan hasil itu mengokang Nets lagi bahkan dengan Netsnya cukup jauh melambung tinggi Wally what a night dari seorang individu dari seorang Wally dapetin dua dan bahkan dapetin rata Scarlet Gaming dipulangkan oleh Mabetex bahkan Arvi pun terhentikan langkah kakinya di hashtag yang ke-6 dengan membawa pulang 4 poin eliminasi. Betul, dan Cleon menjadi punggawa terakhir dari Indonesia kali ini yang harus menghadapi 3 tim lain, yaitu 2 player dari Vampire dan MAB dan 3 dari DRS. Dan lihat bagaimana Vampire yang tadi udah knockdown 3 player, yang satu bisa diselamatkan Tony K dan juga FTH sekarang atau Fluke TH yang menjadi the last 2 man standing yang akan menghadapi player-player lainnya. Akan ada sebuah boosting terlebih dahulu, akan ada sebuah reset situation terlebih dahulu, dan DRS yang data ganas banget memang retake position. Kali ini masih dalam 3 orang, bahkan Delta. Oh no, tembakan dari jauh yang berhasil untuk menumbangkan 1 player dari Vampire. Seraya sebuah ucapan untuk melakukan push bosku, maju ke depan mencari player Vampire yang terakhir. Dan ini dia turun dari Killer YT, tabrakan 3 ternyata close quarter combat terjadi. Rata Vampire pulang oleh DRS Gaming Windy. Betul, dan tinggal nge-handle lagi 2 tim Tristar lainnya untuk Mabetex dan juga MRPX, tapi ternyata tidak. Mereka hanya perlu berhadapan dengan tim Mabetex, tapi nasib juga buat tim Morph GPX. Mereka puas di hashtag yang ketiga. Ini tabungan poin yang luar biasa untuk game yang pertama, tapi kita akan saksikan kembali fight antara DRS versus tim Mabetex 3 melawan 2 posisinya saat ini, Kadoge. Ini dia, bahkan dari rules OG udah mulai melakukan sebuah penyatuan dengan alam. Kalau kata orang-orang sekarang gak bahaya tah, iya kan? Karena memang kali ini dia justru yang membahayakan karena Baron tertumbangkan membuat 3-on-1 situation. Angin segar untuk tim DRS Gaming mencari the last man standing. Wally yang bergerak di bagian bawah sepertinya gak mau kasih poin, dia akan menuju ke bagian blue zone kan? Ternyata tidak, justru tertumbangkan oleh DRS Gaming. And the first chicken dinner for the Nepal team, DRS Gaming. DRS, congratulations mendapatkan winner chicken dinner pembukaan pertama buat di babak grand final pada hari yang pertama ini. Mereka memang luar biasa banget untuk gameplaynya sendiri juga. Dan what a play sih, dari masing-masing individunya juga luar biasa banget memukau. Dan ini yang membuat mereka memang layak banget mendapatkan winner chicken dinner untuk di map yang pertama, yaitu di map kesayangan kita semua, yaitu DOG map Erangel. Ini gokil banget sih, permainan mereka dari tadi retake-nya pas banget. Dan bahkan udah bermain agresif, di akhir masih bisa melakukan penahanan. Bahkan satu tim loh Win yang diuntungkan dari zona, yaitu A1. Berhasil mereka tumbangkan 1 per 1. Vampire juga demikian. Memang salah satu tim yang mengerikan dari Nepal, dari Asia Selatan, yang sepertinya gue bisa katakan hampir tidak pernah absen di pagelaran dunia. Memang bisa memberikan gempuran-gempuran yang luar biasa. Bahkan kita ingat di PMGC kemarin juga sempat comeback, sempat bounce back di poin-poin yang akhirnya mereka bisa dapatkan. Dan ini dia Killer YTT sekarang. Berarti yang tahu tuker tambah ya bisa kita katakan ya. Bisa. Dapat MVP ya si Win harusnya karena eliminasi terbanyak dan damage tertinggi juga dari tim ini.
Bisa jadi, tapi mungkin ya kalau kita lihat ya dari minggu-minggu lalu biasanya memang yang jadi MVP itu belum tentu dari tim yang sama karena memang poin Betul. pertama itu 40% dari